Ada ikhwah-ikhwah yang baru nuntut ilmu, saya juga termasuk orang-orang yang masih baru menuntut ilmu, saya dan anda sekalian masih menuntut ilmu. Tapi ada teman-teman kita yang baru hadir beberapa di majelis ilmu, sampai masalah mencukur kumis, ya, tipiskan dan mencukur habis ini menjadi satu perbuatan yang besar bagi dia, gitu kan? Jadi seperti sudah satu pelanggaran, kalau yang pegang pendapat kedua kalau cukur habis ini berarti pelanggaran. Tinggalin kumisnya walaupun sedikit, seakan-akan orang itu buat salah. Yang pegang pendapat cukur habis, kenapa tidak dicukur habis, dibiarin begitu, diolok-olok temannya. Padahal sebenarnya ini cuma sunnah, gitu kan? Ini sunnah Nabi SAW. Artinya yang tidak boleh adalah membiarkan sampai menutupi bibir, sampai tebal, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita membiarkannya tipis, rapi, dijaga, mencukur habis, semua adalah sunnah Nabi SAW. Tentu ini ada teman-teman kita juga para duat di Indonesia yang saya lihat coba mengangkat pendapat-pendapat, ada yang bercenderung dengan pendapat kedua, pendapat pertama, Allahu alam. Kalau saya tetap kembali kepada pendapat yang hampir serupa dengan penulis tadi, kita buka pintu ini selebar-lebarnya. Artinya kalau orang memang merasa dia menganggap dia perlu punya kumis yang tipis dia pelihara, ya silahkan saja, gitu kan. Apalagi kalau istrinya minta, kesian gitu kan, ya, minta pelihara kumisnya. Ada juga istri nggak suka orang punya kumis, gitu kan. Jadi dia minta suaminya cukur, alhamdulillah dua-duanya sunnah, nggak ada masalah, gitu kan? Tidak ada masalah. Jadi jangan dijadikan sebagai sebuah permasalahan yang besar. Saya sudah angkat khilaf di antara ulama, saya sudah sebutkan dalil-dalilnya. Jangan bertengkar gara-gara cukur atau tidak, atau ditipiskan kumis itu. Kecuali kalau orang sengaja memelihara dengan tebal, ini yang dilarang. Baik, saya masuk ke pertanyaan Pak Ustadz. Apa pandangan Pak Ustadz tentang perang Yaman saat ini? Banyakan juga yang bilang itu tanda-tanda kiamat. Apakah ada hadisnya? Perang ini jelas antara Sunni dengan Syiah, gitu kan? Jelas. Sunni itu siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi. Syiah orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW. Orang Syiah tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana ada orang Syiah mengikuti sunnah Nabi? Syiah artinya pengikut Ali, gitu kan? Saya sangat yakin secara pribadi, teman-teman kita semoga Allah berikan hidayah yang Syiah di Indonesia tidak faham Syiah itu apa. Kebanyakan mereka tidak tahu itu Syiah. Kalau mereka tahu Syiah, mereka ke Iran dan mereka pelajari benar-benar, itu mereka tidak mau jadi orang Syiah. Saya punya teman-teman, waktu saya di Jakarta ini ada orang-orang asli dari sana, ya, orang-orang Arab dari Irak dan dari Iran asli dari sana, dan mereka memang Syiah dasarnya, pernah duduk sama saya bersama-sama. Jadi mereka itu heran dengan Syiah di Indonesia. Bahasa mereka itu, ini Syiah di Indonesia, ini Syiah dari mana, dia bilang. Kalau yang kami tahunya memang Ali itu Nabi, bahasanya begitu, sampai terang-terangan. Yang kami tahu itu Ali itu Nabi. Mereka berkeyakinan kalau Syiah yang sebenarnya, itu adalah mereka berkeyakinan kalau guntur, kalau petir, kalau apa itu tuh cambuknya Ali, suaranya Ali lagi marah. Memang begitu. Dan hampir semua Syiah sepakat, Al-Quran itu, kalau saya katakan semuanya sepakat, Quran kita ini kurang. Dan mereka punya lafaz-lafaz ayat-ayat Al-Quran yang dimasukkan namanya Ali di situ, yang tidak pernah ada dalam Al-Quran, tidak pernah turun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna nahnu dzikra wa inna lahu lahafidhun, kami turunkan Quran dan kami akan menjaganya. Mereka tidak mengatakan tidak, ada 19 juz yang tersembunyi. Tapi kalau anda bergabung sama orang-orang Syiah dan mengatakan bahwasanya saya, ya, saya melihat Syiah itu begini, katanya Quran kurang, dia bilang tidak. Umumnya karena mereka masih menggunakan sistem taqiyah. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa. Anda harus faham, ya, orang-orang Syiah menganggap anda semua ini ahli sunnah kafir, dalahnya halal. Mau lihat buktinya? Apa yang mereka lakukan di Irak? Mereka menggantung Saddam, membunuh umat Islam ribuan di Irak. Semua yang berpaham Sunni dihancurin, dibunuh, dan bukan cuma dibunuh, masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Gak pernah. Kecuali kalau dia diserang, ya, gak pernah. Tetangga di Madinah itu, saya tahu 7 tahun saya tinggal di Madinah, ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah, gak pernah digangguin tuh. Sama pemerintah Saudi dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Tapi kalau orang Syiah berbeda. Kapan mereka berkuasa pastikan darah antum halal. Emang sudah begitu. Di Irak itu bukti. Di Syria itu 225.000 orang Sunni dibunuh karena mereka anggap itu ibadah. Ini bukan main-main ini, gitu kan?
bukan main-main. Dan mereka pada saat melihat di dua negara ini berhasil, di Irak, Irak sekarang itu cuma kedoknya namanya Irak, tapi dia sudah bagian dari Iran, ya, sudah bagian dari Iran. Kemudian mereka berhasil lagi di Syria, sampai sekarang Bashar belum berhasil dikalahkan oleh pasukan mujahidin di sana. Mereka masuk lagi ke Yaman. Yaman ini sudah mendekati, sudah masuk ke Jazirah Arab. Pada saat mereka masuk ke Yaman, mereka melakukan hal yang sama. Mereka sebarkan isu, subhanallah, di Indonesia hari-hari sekarang ini mereka lakukan hal yang sama. Apa yang mereka lakukan? Lemparin isu ke pemerintah Yaman waktu itu, kalau orang-orang yang berfaham Sunni ini teroris, fahamnya radikal, keras, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu pemerintahnya buat apa? Bersama-sama dengan kelompok Syiah ini untuk menyerang ahli sunnah. Itu yang terjadi. Pemerintahnya nggak sadar, gitu kan? Pemerintahnya nggak sadar. Setelah orang-orang Sunni, dai-dainya banyak yang ditangkapi, gitu kan? Apa yang terjadi? Pasukannya orang-orang Syiah menguasai pemerintahan dan akhirnya menguasai pemerintahan itu. Itu yang terjadi. Baru berapa hari berkuasa sudah dipasang pelang-pelangnya Khomeini, sudah pakai simbol-simbol Syiah semuanya, halal darahnya ahli sunnah. Ini pemahaman Islam dari mana ini? Pemahaman dari Islam dari mana membunuh seorang Muslim? Nggak mungkin, gitu kan? Sekali lagi ya, orang-orang Sunni tidak membunuh orang-orang Syiah kecuali memang mereka melakukan kerusakan. Mereka tinggal di tengah-tengah umat muslimin, gitu kan? Dianggap bagian dari umat Islam, didakwahin. Orang yang sesat harus didakwahin, gitu kan pemahamannya. Ya, jadi jelas sekali. Nah sekarang ternyata orang-orang Houtsiyin, istilahnya Houthi itu, orang-orang Syiah yang dari Iran mereka masuk ke Yaman dan mereka membantai kaum muslimin di sana. Mereka bilang apa? Musim haji ini kami akan serang Mekah. Mendengar statement tersebut, kira-kira apa yang dilakukan oleh Raja Salman? Beliau ambil keputusan, ini orang sudah gila nih. Mereka pernah melakukan beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 30 atau 40 tahun yang lalu, orang-orang Syiah pernah masuk dari wilayah Persia di Iran dan mereka membantai jemaah haji. Sampai dikatakan pada saat itu darah ya di daerah Ka'bah itu sampai ke betis. Mereka anggap halal ahli sunnah itu. Jadi ini berbahaya, pemahaman dari mana ini? Islam dari mana ini? Gitu kan? Nggak ada Islam. Mungkin ini bukan masalah fikih. Banyak orang jahil nggak paham. Oh ini cuma karena masalah fikih. Sama dengan khilaf antara Syafi'i dengan Imam Ahmad. Siapa yang bilang ini masalah akidah? Coba anda angkat Al-Quran anda dan anda bilang percaya nggak ini? Syekh Shinqiti rahimahullah pernah beliau mengangkat, diajak debat sama satu syekhnya orang-orang Syiah dari Iran di musim haji. Dia bilang ayo kita berdebat, cari mana yang benar. Kata Syekh Shinqiti boleh, tapi diangkat Al-Quran di Masjid Nabawi. Ini di depan para murid-muridnya. Nih saya angkat, kalian percaya nggak Quran ini? Supaya kalau kita berselisih bisa kembali ke sini. Apa kata syekhnya? Saya nggak percaya. Kata Syekh Shinqiti kalau kita nggak usah berdebat. Untuk apa berdebat? Nggak ada rujukan. Karena mereka anggap Quran ini kurang. Bayangkan Quran kitabullah yang kita jadikan sebagai asas yang kita pertama dianggap tidak benar, bagaimana itu? Dan terlepas daripada itu, saya sudah pernah bawakan buku apa itu Syiah, jelas sekali kok, gitu kan? Jelas sekali Syiah itu siapa, dibentuk oleh Abdullah bin Sabah orang Yahudi dan bukan dari kaum muslimin, orang-orang yang memukul-mukul dirinya sampai berdarah-darah dengan alasan mengatakan Husain. Siapa di antara ahli sunnah yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ada? Gak ada. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia. Semua orang ahli sunnah mencintai Ali karena kita faham hadis Nabi SAW tentang siapa yang mencintai Ali berarti bagian daripada iman, gitu kan? Jelas. Insya Allah nanti di tablik akbar yang ke depan, yang keempat nanti setelah kita bahas yang lalu Utsman bin Affan, kita akan bahas Ali bin Abi Thalib. Anda akan banyak dengar tentang bagaimana kedudukan ahli sunnah dalam menghadapi Ali radhiyallahu anhu, menilai Ali adalah sahabat Nabi yang mulia. Sedangkan yang terjadi antara Ali sama Aisyah saja di perang Jamal, perang Unta yang terjadi di perang Siffin dengan Muawiyah, tetap ahli sunnah mengatakan Ali dalam keadaan benar dan terjadi fitnah di antara mereka, gitu kan? Terjadi fitnah di antara mereka. Dan itu memang ada bahasan sendiri tentunya. Jadi ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat, tidak ada yang mengatakan Quran kurang, tidak pernah mau memerangi orang-orang yang mengatakan dirinya Syiah, gitu kan? Didakwai. Tapi kalau kita balik orang Syiah, mengkafirkan sahabat Aisyah, Abu Bakar, mengatakan Quran kurang, menghalalkan darahnya kaum muslimin dari ahli sunnah. Dan fakta lapangannya ada. Ratusan ribu orang dibunuh di negeri Syam, di Syria, di Irak, sekarang masuk ke Yaman. Ya wajar saja gitu kan, keputusan yang diambil oleh pemimpin Saudi sekarang membawa nama kaum muslimin ini berbahaya, akan membantai umat Islam, nanti akan membuat masalah, maka diseranglah, gitu kan. Dan sekarang sudah fatwa disepakati oleh para ulama sunni, ahli sunnah di dunia, Allah alam Indonesia. Karena saya lihat satu-satunya negara yang tidak ikut Indonesia saja.
Malaysia pun sudah ikut sekarang, gitu kan? Melihat ini adalah memang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini orang-orang yang bugat, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, nggak boleh dibiarin. Nggak boleh dibiarin, memang sudah begitu. Saya tidak mengatakan teman-teman di Indonesia ayo kita perangi Syiah, tidak saudaraku. Dakwahi mereka, dakwai, doain semoga dapat hidayah, gitu kan? Karena banyak di antara mereka subhanallah akhirnya sadar, akhirnya tahu bahwasanya itu mana benar dan mana salah. Banyak sekali kasus berhubungan dengan masalah ini. Jadi Allah alam saya sudah sampaikan bagaimana pendapat ulama di sini dan bukan pendapat saya pribadi, dan saya juga sudah jelaskan sebab daripada penyerangan dari kerajaan Saudi sekarang ke negeri Yaman. Bagaimana iqamah solat 5 waktu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Soalnya di tempat saya tinggal pada waktu tempat saya tinggal satu iqamah ya, maksudnya satu iqamah kali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbarnya cuma satu kali dilafadzkan. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Ini khilaf di antara ulama memang. Tapi yang saya tahu Allahu Akbarnya tetap 2 kali. Baik itu dalam madhab Abu Hanifah atau dalam madhab jumhur ulama. Cuma 2 khilaf dalam masalah iqamah itu. Yang saya tahu ya, Allah alam keterbatasan ilmu saya dan semoga Allah ampuni kalau saya keliru. Tapi yang saya tahu memang cuma 2 pendapat. Kalau Abu Hanifah mengatakan iqamah sama azan sama lafadznya, sama. Jadi kalau anda ke Turki sholat, satu negara Turki itu semua madhab Abu Hanifah. Jadi jangan kaget, kemarin saya bimbing umrah ini ke Turki, sempat dapat Jumat di sana sekali. Jadi jemaah saya sempat bingung awalnya gitu kan. Ternyata waktu iqamah persis seperti azan, sama dengan azan, bedanya ditambah qad qamatis shalah, gitu kan. Ditambah itu. Jadi sama dengan azan, kayak diulangin azan lagi. Orang kalau tidak paham mazhab Abu Hanifah begini, maka orang pikir mungkin ini azan lagi, gitu kan. Padahal sebenarnya bukan. Jumhur ulama mengatakan seperti yang sekarang kita lakukan. Syafi'i, Maliki dan juga Hambali, Imam Ahmad itu semua menyebutkan tentang seperti yang kita jalankan sekarang, takbirnya 2 kali, sisanya sekali. Allahu alam. Ustaz, apa hukumnya mengambil fasilitas pinjaman rumah? Sudah saya bilang tadi. Jangan tanya yang begini-begini. Dari kantor, di mana bunga seluruhnya ditanggung kantor dan peminjam harus membayar harga pokoknya saja. Dalam hal ini tulisannya Masya Allah. Apakah sama hukumnya dengan bank konvensional? Sama saja. Jadi dia mengambil dengan cara ribawi terus dia memberikan kepada anda. Contoh sederhananya, si kakak membeli rumah dengan cara cicil riba, kemudian dia suruh adiknya bayar harga biasa. Kan sama saja, diambil dengan cara riba. Dan teman-teman tolong ya, saya akan terus ulangin kalimat ini. Kalau anda masih bertanya seperti pertanyaan seperti ini, gitu kan? Setiap kali anda tanya masalah ribawi, tetap akan saya jawab haram. Nggak mungkin saya balik jadi halal, nggak mungkin. Ngapain saya mau tanggung dosa anda hari kiamat? Nggak mungkin lah, gitu kan? Haram ya haram dalam agama Islam. Nah kan sama, apa hukum asuransi lagi? Saya nggak jawab ya, sudah saya jawab berapa kali, bisa kembali ke YouTube, banyak sekali jawaban saya di situ. Mohon nasihatnya karena akhir-akhir ini ana malas beribadah. Baca fadilah ibadah yang anda mau lakukan. Saya sudah pernah ajarkan ini. Mau rajin sholat malam, baca hadis tentang sholat malam. Mau rajin sedekah, baca hadis tentang sedekah. Kita punya hak secara syar'i menanyakan saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah itu, boleh, nggak apa-apa. Karena memang Allah yang menjanjikan itu, ya kan? Coba baca buku hadis, fadilah salat duha, fadilah salat sunnah, qabliyah, rawatib, fadilah salat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, fadilah bakti dengan orang tua, fadilah haji dan umrah, fadilah sedekah, fadilah puasa Ramadan, fadilah. Apa itu fadilah? Janji positif Allah di ibadah yang akan kita lakukan. Kalau mau termotivasi, untuk apa kita mau ke satu tempat? Karena ada janji yang ada satu menjanjikan yang kita dapatkan di sana kan. Untuk apa kita kerja satu perusahaan? Karena ada janji gajinya lah, prestasi dan seterusnya. Begitu. Manusia memang kalau dijanjikan baru mau bergerak. Maka wajar kita baca janji Allah di ibadah itu kita akan termotivasi. Yang kedua, jauhi semua fasilitas maksiat. Karena semua yang membuat orang malas ibadah karena ada dosa. Selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah. Tergelincir itu.
Saya sudah pernah jelaskan, ibadah punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan, tapi nggak bisa disatuin, nggak bisa disatuin, tidak bisa disinkronkan, tidak mungkin, harus pilih salah satunya. Seseorang, saya kasih contoh, seorang wanita terbiasa pakai jilbab, rapi, dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Tiba-tiba kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya, sepupunya atau yang bukan mahramnya, lalu dia kelihat tidak pakai jilbab. Bagaimana perasaan dia sebagai muslimah? Merasa berdosa, merasa bersalah. Kenapa tadi rambut saya dilihat ya? Kenapa? Karena ibadah menutup aurat sudah dia rasakan nikmatnya, dan membuka aurat yang maksiat hilang kenikmatannya, dibenci sama dia. Kalau kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat hilang. Kan? Terbiasa menutup aurat membuat orang jadi tidak mau buka aurat, gitu kan? Terbiasa sholat berjamaah di masjid membuat orang merasa bersalah, atau terbiasa sholat aja deh. Ya, kira-kira kalau orang sudah rutin sholat 5 waktu, dia sudah tahu fadilahnya dan ancamannya kalau dia tinggalkan, apakah dia mau tinggalkan sholat berjamaah, sholat wajib? Nggak mungkin, gitu kan? Karena kenikmatan ibadah ini sudah ada. Tapi kalau kita balik, kalau ada orang merasa nikmat dengan maksiatnya, nikmat dengan telanjang di depan orang, nikmat dengan kebohongannya, nikmat dengan harta rampasan, riba, haram, kezaliman, nikmat dengan zinahnya, maka pasti kenikmatan ibadahnya hilang. Mustahil bisa khusyuk. Biar dia mau tutup matanya, biar dia mau paksain, nggak bisa. Bangun sholat malam pun susah. Oh, sholat 5 waktu aja berat, mungkin cuma seperti orang kumur-kumur dan buru-buru kalau dia kerjakan. Nggak bisa. Makanya kata kunci yang kedua adalah jauhi kemaksiatan. Maka kenikmatan ibadah akan didapatkan. Yang pertama, bekali diri dulu dengan ilmunya. Dapat apa nih kalau saya sholat malam, kalau saya sedekah, baru kemudian jauhi semua fasilitas kemaksiatan. Yang ketiga, ini nggak kalah penting, bentuk komunitas yang soleh dan soleha, berteman, bersahabat dengan orang yang ahli ibadah. Nggak bisa antum mau rajin sholat malam tapi bergaulnya dengan orang yang tiap malam di karaoke sama diskotik, nyambung nggak? Nggak bakal nyambung itu. Tapi kalau orang yang memang tidurnya habis isya langsung, atau dari majelis ilmu seperti ini terus bubar, masya Allah, nanti malam ya saya miss call jam 3 kita tahajud ya, ngingatin temannya, pasti. Atau ngomongannya tentang apa, kayak majelis ilmu seperti ini kita 2 jam 3 jam duduk, apa yang kita bicarakan? Kalau Allah, kalau Rasul, kisah orang saleh, tulisi pendapat para ulama, ada kenikmatannya, gitu kan? Ada ibadah yang kita rasakan, ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Maka teman-teman yang terbiasa dengan ini, nanti dia akan bilang lagi, kayak minggu depan itu, atau mungkin hari Senin ada ustadz ini loh di masjid ini, oh ada ustadz ini di sana kalau pagi, oh ada tablik akbar nanti di sana, oh ada CD-CD-nya Ustadz Khalid tuh di situ, ada ceramahnya si Ustadz Fulan ini di sana. Jadi yang dibahas itu kan, yang dibahas masalah itu. Jadi kita akan terus terbawa dengan pembicaraan yang positif. Makanya boleh mengenal siapapun, tapi bersahabat tidak boleh kecuali orang-orang yang soleh dan soleha. Memang begitu. Yang kalau kita buat salah diingatkan, kalau kita buat baik didukung, maka itu penting. Tinggalkan semua teman-teman yang bobrok itu. Boleh menasihati mereka, mendakwai mereka, mengingatkan, tapi bukan menjadi sahabat, bukan berbaur dengan mereka. Apa hukum jual beli dalam asuransi? Tidak saya jawab. Masya Allah, ini berapa lama dikarangin. Saya pernah mengalami kejadian ketika sholat duhur berjamaah di masjid, saya masbuk. Saya sedang bahas kumis, ya. Bukan sholat jamaah, bukan yang lain. Jemaah sekalian, tolong ya. Nanti ke depannya ini kalau saya bahas poin apa, tanya di situ. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, kita tutup, nggak masalah. Jadi bawa pulang ilmu itu penuh. Ini kalau enggak sebentar antara tadi khilaf masalah kumis, masuk masalah asuransi, masuk masalah bank, masuk masalah istiqomah, masuk masalah macam-macam. Sholat duhur berjamaah di masjid, saya masbuk 1 rakaat. Jadi seharusnya saya menambah 1 rakaat lagi untuk mengganti 1 rakaat yang tertinggal. Tapi saat itu imam lupa akan rakaatnya dan tambahan 1 rakaat sehingga totalnya ada 5 rakaat yang dilaksanakan. Yang saya ikuti 4 rakaat imam tersebut. Pertanyaannya, sudah genapkah rakaat sholat duhur saya atau perlu menambah 1 rakaat lagi? Karena imam lupa akan rakaatnya sehingga tidak dianggap. Kalau anda sholat berjamaah dengan imam, maka mengikuti imam walaupun imam itu salah.
walaupun imam itu salah, gitu kan. Jadi misal begini, imam di rakaat ketiga atau di rakaat keempat sholat duhur, dia lupa kalau itu rakaat keempat, dia nggak tahiyat terakhir, dia tetap berdiri, dia lanjut ke rakaat kelima. Makmum bilang subhanallah, dia nggak mau tahu. Allah alam imamnya tuli atau enggak, tapi yang jelas dia nggak mau tahu. Atau mungkin dia yakin dia benar, kadang-kadang begitu kan. Kira-kira makmumnya buat apa? Duduk salam? Enggak, ikut berdiri, gitu kan. Jadi dia ikut berdiri, kemudian dia sholat, ya, dia ikuti imam. Kalau dalam kasus kita lagi sholat bersama. Kalau misalnya kejadiannya seperti tadi, dia masuk rakaat kedua imam di sholat duhur, ternyata imamnya sholatnya 5 rakaat, dia lupa, dan berarti si makmum sudah sholat 4 rakaat. Bolehkah